Shalom saudara, berjumpa lagi kita dalam ibadah pada pagi hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, di mana kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang terus bekerja bagi saya dan saudara. Dia pergi dan Dia mempersiapkan tempat terbaik bagi kita semua. Oleh sebab itu saudara, biarlah hati kita melimpah dengan syukur, hati kita melimpah dengan sukacita, karena Allah kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Mari bersama-sama kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita bersama-sama mengambil waktu di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut, seluruh bumi di hadapannya, berdiam diri di hadapannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan memulai kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami menyadari tahun ini kami menjalani hari-hari yang tidak mudah. Bahkan kami juga melaksanakan ibadah-ibadah kegiatan gereja dengan suasana yang berbeda. Pagi hari ini di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami yang saat ini di dalam kondisi bagaimana kami mengalami kebosanan setelah sekian lama kami ada di rumah dan sulit untuk pergi kemana-mana. Ada di antara kami yang mengalami kekecewaan karena kami melihat kondisi yang ada yang tidak semakin membaik. Hari demi hari kondisi buruk terus kami lihat, baik melalui media massa maupun juga masyarakat yang ada tinggal di sekitar kami. Ada di antara kami yang juga mungkin saat ini bergumul dengan perekonomian kami, Tuhan. Bagaimana kami melihat pekerjaan, usaha kami mengalami kemacetan, dan melalui semuanya itu muncul ketakutan dan kegelisahan untuk melihat hari-hari depan kami. Tetapi Tuhan, kami rindu biarlah hari ini tatkala kami beribadah, sungguh hati kami tertuju kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berikan kami hati yang tertuju kepada kebenaran firman Allah, sehingga kami boleh merasakan bagaimana kekuatan daripada Tuhan. Berkat rohani itu boleh melimpah. Jikalau masih ada dosa-dosa yang merintangi persekutuan kami dengan Engkau, Tuhan, ampuni kami.
Ampuni kami Tuhan, supaya kami sungguh menikmati ibadah hari ini. Terlebih biarlah ibadah ini kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 menjadi berita anugerah bagi setiap kita, berbunyi demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Berbahagialah kita orang-orang yang telah diampuni dosanya dan yang terus dikuatkan oleh berita firman Tuhan, bahwa Allah sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Allah menginginkan agar kita terus menjadi umat yang selalu menyembah dan memuliakan Tuhan, karena hanya Dialah Allah yang suci, Dialah Allah yang kudus. Saudaraku, dalam ibadah kenaikan Yesus ini, mari bersama-sama kita akan sembah Tuhan dan Raja kita. Holy, holy, holy.
Tuhan. Nah lagi bersama-sama kita akan katakan segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Tuhan, ini yang menjadi pengagungan kami di hadapan Tuhan. Kau adalah Allah yang kudus dan layak disembah. Dan kami siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Silakan duduk saudara. Sukacita yang luar biasa yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu dan kita semua merasakan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Saudaraku, biar dalam masa PSBB ini, dalam kita berada di rumah kita masing-masing, kita terus mengucap syukur dan terus mengingat bahwa Tuhan adalah Allah Raja di atas segala raja. Tinggi namamu dipuji. Mari saudara, bersama-sama kita akan bernyanyi, bersorak bagi Raja kita, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Akar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, bersama rohku, ku pasti menang, ku pasti menang. Semua katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan katakan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Tak kau biarkan pencobaan, katakan melebihi batas kekuatanku. Oh, kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan bersama, sorak
sukacita ada dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Silakan duduk saudara. Allah yang patut disembah, Allah yang telah naik surga, dan Allah yang telah mempersiapkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dedi Prasetyo. Saudara, sekali lagi saya selalu ingatkan dan katakan bahwa tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang sangat melelahkan. Tapi bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang akan terus diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menyembah Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat bersama-sama. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, oh Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Tuhan, pagi hari ini kami mau kembali bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, firman-Mu itulah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Tatkala kami lemah, Kau bekerja melalui kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, memampukan kami melangkah selangkah demi selangkah, menapaki kehidupan yang tidak mudah. Bahkan saat ini kami percaya dalam situasi yang cukup sulit saat ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh-Mu yang terus bekerja menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkan hati kami supaya kebenaran firman-Mu kembali berbicara pagi hari ini. Dan kami boleh menikmati Tuhan membentuk kami dan berbicara secara pribadi kepada tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Saudara, tahun ini menjadi tahun yang sedikit berbeda karena setidaknya ada 3 acara gereja yang kita tidak bisa lakukan di rumah ibadah kita, tetapi kita hanya kerjakan di rumah kita masing-masing. Yang pertama ialah Jumat Agung, dan yang kedua adalah ibadah Paskah, dan saat ini kita bersama acara yang ketiga yaitu kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi walaupun kita beribadah di rumah, biarlah sukacita kita tetap senantiasa melimpah karena kita percaya Allah tetap adalah Allah yang setia, yang senantiasa melimpahkan kasih setianya dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita bersama membuka Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16, saya akan membacakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Allah, dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingat ketika awal saya diterima masuk untuk kuliah di STT Aletea. Beberapa hari sebelum keberangkatan saya melihat mama saya begitu gelisah, saudara. Setiap kali ketemu dengan saya, lalu kemudian dia berkata dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, "Dad, nanti kamu di sana gimana? Apakah kamu bisa mengurus diri kamu sendiri? Bagaimana kalau malam hari kamu pengen makan? Kan kamu selama ini biasanya kalau malam suka sekali masak lalu kemudian makan malam-malam, bahkan kadang tengah malam. Nanti di sana bagaimana kalau kamu lapar malam-malam? Apakah kamu bisa cuci baju sendiri? Apakah kamu bisa melakukan ini dan itu seorang diri?" Saudara, saya menyadari kegelisahan dari mama saya. Karena memang saudara, saya adalah anak yang pertama kali saudara merantau dan meninggalkan keluarga selepas dari SMA. Saudara kasih Tuhan, kemudian adik saya yang kecil saudara, yang selisih 15 tahun dengan saya, begitu dekat dengan saya. Sehingga ketika saya berangkat saudara, dengan diiringi tetesan air mata orang tua saya, 1 minggu setelah saya sampai di kampus dan menjalani aktivitas di kampus, papa saya telepon dan mengatakan adik saya yang kecil sakit karena kangen dan pengen ketemu dengan saya. Sehingga akhirnya saudara, adik saya dibawa ke kampus dan kami ketemu sekitar 1 jam, baru kemudian dia pulang. Rindunya seperti terobati. Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang perpisahan, bukankah itu yang seringkali kita alami dan kita rasakan? Perpisahan seringkali saudara meninggalkan perasaan kehilangan, kesedihan, bahkan duka cita. Bahkan ada kalanya saudara, perpisahan itu menyebabkan kita juga mengalami yang namanya kegelisahan dan kekhawatiran ketika orang yang meninggalkan kita itu adalah orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan mungkin dia adalah tumpuan hidup dari keluarga kita.
Saya yakin saudara itu akan membuat kita menjadi gelisah. Kita menjadi khawatir. Kita mungkin melihat masa depan kita menjadi seperti gelap, saudara. Karena kehilangan orang yang sungguh-sungguh punya pengaruh yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, itu juga yang dialami oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Saudara, murid-murid gelisah. Murid-murid mengalami kepedihan yang luar biasa. Bahkan mereka juga menjadi orang-orang yang kemudian diliputi oleh kekhawatiran. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi yang menarik di tengah-tengah kegelisahan para murid, Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, satu kalimat yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, benarkah kepergian Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang baik bagi murid-murid? Apakah benar kepergian Tuhan Yesus meninggalkan para murid, meninggalkan umatnya untuk naik ke surga adalah sesuatu yang baik? Bukankah saudara, ketika Yesus meninggalkan para murid, berarti mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang karismatik, seorang pemimpin yang mengajarkan ajaran moral yang begitu tinggi, seorang pemimpin yang dikagumi oleh banyak orang, seorang pemimpin yang bisa melakukan mujizat, meneduhkan badai, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 ketul roti, menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Pemimpin yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan seorang pemimpin yang bisa menjawab semua tuduhan yang diarahkan kepada Tuhan Yesus dan para murid. Tetapi orang yang begitu luar biasa itu dikatakan akan meninggalkan mereka. Apanya yang baik? Sepertinya tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan Yesus berkata dengan tegas, adalah lebih berguna jika aku pergi. Pertanyaannya ialah, saudara, kenapa Yesus berkata adalah lebih berguna jika aku pergi? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus menjelaskan di sana. Jika dia pergi, maka Roh Kudus akan diutus dan berkarya dalam hidup umat Tuhan. Jika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan diutus untuk datang dan berkarya di dalam kehidupan umatnya. Tuhan Yesus berkata, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu diutus datang kepada umatnya, berkarya di dalam hidup umatnya. Karya apa saja yang Roh Kudus lakukan dalam hidup umat Tuhan? Roh Kudus menolong kita untuk mengerti seluruh kebenaran. Pada ayat ke-13 kita melihat bersama-sama di sana, saudara, bagaimana Tuhan Yesus menegaskan Roh Kudus itu akan menolong setiap orang percaya untuk mengerti seluruh kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara masih ingat ketika dulu masih di bangku sekolah. Seorang guru biasanya mengajar, menjelaskan panjang lebar tentang sebuah materi, lalu kita sebagai murid, saudara mulai manggut, seolah-olah kita mengerti apa yang diterangkan oleh guru tersebut. Setelah 1 jam guru itu selesai menjelaskan, lalu dia bertanya, apakah kalian mengerti? Maka kita mulai saling pandang, dan kita berkata, tidak. Kita cuma seolah-olah mengerti, saudara. Kita manggut-manggut, tetapi sebetulnya kadang kita tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Itulah sebabnya, saudara, di kelas kateksasi, setiap kali selesai menjelaskan, saya bertanya kepada seluruh peserta, jelas atau blas? Kalau jelas, puji Tuhan. Kalau blas, saya berkata, maka saya akan mengulang kembali sampai saudara-saudara bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Saudara kasih Tuhan, rupanya itu yang terjadi juga dengan kehidupan para murid. 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengar Yesus mengajar banyak hal, saudara.
Bagaimana Tuhan memberitakan kebenaran-kebenaran kepada mereka, tetapi ternyata saudara, banyak di antara mereka seolah-olah mengerti, tapi sebetulnya mereka tidak mengerti. Ada banyak hal ternyata mereka belum pahami tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus. 3 tahun bersama dengan Tuhan itu tidak menjadi jaminan mereka mengerti semua apa yang diajarkan oleh Tuhan dan membuat mereka mengenal Yesus dengan benar. Apa buktinya? Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Yahudi, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Orang Yahudi secara spontan langsung berespon, mereka berkata, mana mungkin kita membangun bait Allah ini, merombak bait Allah ini perlu waktu 46 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa merombak bait Allah cuma dalam 3 hari? Murid-murid diam. Sepertinya mereka tahu, mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, baru kemudian mereka berkata, oh ini yang dimaksud oleh Tuhan merombak bait Allah dalam 3 hari. Ternyata itu berbicara tentang kebangkitannya. Dulu mereka tidak mengerti, baru mengerti setelah Yesus bangkit, saudara. Mereka cuma sepertinya tahu, sepertinya mengerti, tapi tidak tahu, saudara. Kita juga bisa melihat berkali-kali Tuhan Yesus berkata kepada mereka, anak manusia, Mesias itu akan menderita, bahkan kemudian menyerahkan nyawanya, mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus manusia dari dosa. Berkali-kali Yesus mengajarkan hal ini, saudara. Tetapi bagaimana kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus mati, disalibkan, saudara, maka ternyata murid-murid hidup di dalam keputusasaan, mereka hidup di dalam kekecewaan yang luar biasa, sehingga kita melihat sebuah kisah ketika Kleopas dan temannya berjalan, saudara, menuju ke Emmaus, saudara. Mereka bercerita tentang Yesus yang waktu itu berjalan bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka berkata, tidak tahukah kamu apa yang dialami oleh Yesus orang Nazaret itu? Dulu kami berharap dia menjadi pembebas kami, menjadi penolong kami yang akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata dia mati. Saudara, mereka mengenal Yesus hanya sebagai seorang Mesias yang akan membebaskan mereka secara politik. Padahal berkali-kali Yesus berkata, Mesias akan menderita, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika Yesus berkata kepada mereka, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Mereka bertanya, kemana kau akan pergi Tuhan? Lalu kemudian, aku pergi kepada Bapakku. Di mana Bapamu itu? Yesus berkata, kalau engkau mengenal aku, maka engkau mengenal Bapakku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Murid-murid masih bertanya lagi, tunjukkan Bapa itu kepada kami, supaya kami mengerti. Saudara kasih Tuhan, ada banyak kebenaran ternyata murid-murid tidak tahu. Itulah sebabnya Yesus berkata adalah lebih berguna jika aku pergi, supaya Roh Kudus yang datang itu akan berkarya dan menolong mereka untuk mengerti dengan lebih sempurna kebenaran-kebenaran yang selama ini disampaikan oleh Tuhan. Saudara, bukankah itu yang seringkali juga terjadi dalam hidup kita? Terkadang ketika kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, ada banyak bagian firman Tuhan kita tidak mengerti. Kita sulit pahami dan kita berkata, apa maksud firman Tuhan ini? Ada kalanya ketika kita, saudara, membaca firman Tuhan, lalu kemudian membandingkan apa yang dikatakan firman Allah dengan realita hidup yang kita alami sehari-hari, saudara. Maka kemudian muncul pertanyaan dalam diri kita, betul enggak firman Allah ini? Kenapa kok sepertinya berbeda dengan apa yang aku alami? Kalau Allah itu maha kuasa, kenapa sepertinya dia tidak bisa mengendalikan pandemi corona, menghentikan corona supaya kita bebas dari corona? Kalau Allah itu baik, kenapa Tuhan mengizinkan umatnya mengalami penderitaan, kesulitan dan persoalan secara berlarut-larut? Kalau Tuhan memang mendengar doa umatnya, kenapa saya dan keluarga sudah berdoa selama 2 bulan ini supaya Tuhan menjaga dan memelihara keluarga kami. Tapi apa yang terjadi? Suami saya di PHK karena pabrik tidak bisa lagi berproduksi akibat pandemi.
Anak saya sekarang bekerja dari rumah dan gajinya dipotong 40%. Buka warung juga sepi. Jualan keliling juga jarang ada yang beli. Semua karena datangnya corona ini, saudara. Corona, saudara ya. Di mana Tuhan yang katanya mendengar doa umatnya? Kita sudah setia dan hidup dalam ketaatan kepada firman. Bagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang hidup di dalam ketaatan firman Allah, dalam Mazmur 1 dikatakan, hidup kita akan seperti tumbuhan atau tanaman yang ditanam di tepian air yang tidak pernah kering. Tetapi apa buktinya? Seringkali yang kita hadapi adalah kesulitan, permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kita menjalani situasi yang tidak mudah. Pak, apakah salah kalau dalam kondisi seperti itu saya mulai meragukan Tuhan? Apakah salah kalau saya mulai mempertanyakan betulkah firman Tuhan itu ya dan amin? Jangan-jangan firman Tuhan salah. Saudara kasih Tuhan, bolehkah kita meragukan firman Allah? Saudara, saya ingin coba membedakan antara keraguan dan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu berbicara bahwa kita menolak, menyangkal dan tidak mau mengakui, saudara. Secara aktif kita menolak, menyangkal dan tidak mengakui kebenaran firman Allah. Tetapi kalau keraguan itu seringkali, saudara, adalah mempertanyakan, saudara. Mencoba melihat betul enggak sebetulnya apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan bagi saya, saudara, itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Ketika muncul dalam keraguan, dalam hati kita keraguan, saudara, maka kemudian kita mulai mempertanyakan banyak hal dan kemudian kita mencari jawab sampai kemudian kita diyakinkan oleh firman Allah dan kita paham, saudara, bahwa iya, ini adalah sebuah kebenaran. Keraguan itu adalah perjalanan iman untuk kita bisa memahami kebenaran firman Allah. Dan dalam kondisi seperti itulah kita memerlukan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itulah yang akan berbicara dalam diri kita, meyakinkan kita, membuat kita mengerti akan kebenaran. Sehingga akhirnya, saudara, kita bisa berkata, iya, aku percaya. Kalau dulu aku ragu, sekarang aku percaya. Saudara, banyak orang ketika dijelaskan tentang apa itu Allah Tritunggal, pada awalnya mereka berkata, sulit, otak saya sulit untuk memahami tentang Allah Tritunggal. Tetapi tahukah saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Allah itu adalah Tritunggal, mengimani Allah itu adalah Tritunggal, maka sekarang kita tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Roh Kudus itu memberikan pengertian bahwa ketika kita bersama memikirkan Allah Tritunggal, saudara, itu adalah sesuatu yang dikatakan supra-rasional, bukan irasional, saudara. Melampaui otak pikiran kita. Bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Melampaui akal. Kita hanya bisa memahami, saudara, Allah Tritunggal itu sebatas apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Tetapi itu tidak menjadi masalah kembali karena apa? Roh Kudus yang memberi kita pengertian untuk mengerti kebenaran itu. Bukan hanya menolong kita untuk mengerti kebenaran, saudara. Roh Kudus juga menginsafkan kita akan dosa dan menolong kita untuk menyesalinya. Menginsafkan kita akan dosa dan menolong kita untuk menyesalinya. Saudara yang kasih Tuhan, manusia hanya bisa menegur dan mengingatkan kita kalau kita berbuat salah atau berbuat dosa ketika mereka melihat sendiri apa yang kita lakukan. Suami, istri, anak, ataupun sahabat kita bisa menegur kita, saudara, bisa menasehati kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan kalau mereka tahu dan mereka melihat perbuatan kita. Tetapi pada kenyataannya, saudara, banyak dosa, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan yang sebetulnya, saudara, kita lakukan dan orang lain tidak tahu. Banyak dosa-dosa yang kadang-kadang kita sembunyikan rapat-rapat dan kita tidak ingin orang melihat, orang tahu dosa kita itu, saudara. Itu menjadi dosa kesayangan yang membuat kita jatuh bangun di dalamnya tanpa orang lain ketahui. Bagaimana mungkin mereka akan menegur dan menasihati kita kalau mereka tidak tahu perbuatan kita? Mereka tidak melihat dosa yang kita lakukan. Saudara, siapa yang tahu ketika hati kita diliputi oleh perasaan benci, iri, dengki, dendam terhadap seseorang?
Kita bisa tersenyum di hadapan orang. Kita bisa tersenyum kepada tetangga kita. Kita bisa tersenyum kepada jemaat yang lain, padahal di hati kita benci sekali dengan orang tersebut. Orang lain tidak tahu, hanya diri kita yang tahu. Siapa yang tahu ketika kita merencanakan untuk menjatuhkan saingan bisnis kita, atau teman sekerja kita yang menjadi saingan kita, yang kita rasa membahayakan posisi kita. Orang lain tidak tahu, saudara. Hanya diri kita yang tahu, dan kemudian kita mulai merencanakan kejahatan itu secara diam-diam untuk menyingkirkan dia. Siapa yang tahu ketika kita mengeluarkan fitnah atau berita bohong tentang seseorang untuk menjatuhkan dia. Orang menerima berita kita menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu adalah satu rekaan yang kita karang sendiri. Berita bohong yang kita sebarluaskan. Saudara, manusia tidak maha tahu. Manusia tidak bisa mengerti dan tidak bisa tahu hati seseorang. Bahkan seorang suami tidak akan bisa tahu isi hati istrinya, orang yang paling dekat dengan dia, yang bersama-sama hidup dengan dia puluhan tahun. Karena kita tidak maha tahu. Tetapi Roh Kudus, saudara, adalah Allah yang maha tahu. Dan Allah yang maha tahu itu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Dia tinggal di dalam hati kita, saudara. Itu berarti, saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Roh Kudus tahu persis hidupmu seperti apa. Roh Kudus tahu persis hatimu seperti apa. Roh Kudus tahu persis apa yang ada di dalam dirimu, kebencianmu, perasaan dendammu, kemarahanmu, dan banyak hal dalam dirimu yang kau sembunyikan rapat-rapat. Oleh sebab itu, saudara, akui itu di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu ketika jantungmu berdetak dengan kencang saat engkau melakukan dosa dan merasa takut ketahuan. Jangan kau menjadi orang-orang yang mengeraskan hati ketika damai sejahtera di dalam hatimu itu berganti dengan perasaan bersalah, kecemasan. Karena engkau melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan keraskan hatimu ketika firman Tuhan menegur engkau dengan keras dan berkata, engkau salah, engkau berdosa, engkau harus bertobat. Dan tuduhan itu terus berbicara di dalam hati kita. Ketahuilah bahwa Roh Kudus sedang berbicara di dalam dirimu. Roh Kudus sedang bekerja dan berkarya untuk menginsafkan engkau akan dosa-dosamu. Itulah karya Roh Kudus. Roh Kudus juga memberi kita penghiburan tatkala kita mengalami penderitaan. Roh Kudus memberikan kita penghiburan tatkala kita menderita, memberikan kekuatan tatkala kita menanggung berbagai kesulitan. Saudara yang kasih Tuhan, dunia mengajarkan berbicara tentang damai sejahtera itu sangat bergantung situasi dan kondisi yang kita alami. Situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita yang kita alami, saudara. Damai sejahtera itu hanya dapat muncul ketika mungkin saudara dikatakan hidup kita tidak ada masalah. Uang di rekening kita masih melimpah ruah. Bisnis kita sedang berkembang dan berjalan dengan begitu luar biasa. Bahkan segala sesuatu berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Damai itu kita dapatkan ketika kita menenangkan diri dengan berwisata pergi ke Pangandaran atau ke Jogja dan ke pantai-pantai lainnya. Waktu kita menikmati ketenangan, alam ciptaan yang indah, kita merasakan damai. Saudara, bukankah itu yang diajarkan oleh dunia? Kedamaian itu bergantung dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Itulah sebabnya saudara, hari-hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera. Orang mulai hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan karena dampak dari pandemi corona. Orang kehilangan pekerjaan, bisnis dan jualan sepi, pengangguran bertambah, maka berarti kriminalitas akan semakin bertambah, saudara. Lihat rekening, ternyata rekening kita, saudara, di sana nolnya mulai makin berkurang. Kecuali 20 di belakang koma, saudara. Artinya apa? Semakin menipis keuangan kita. Perekonomian dunia dikatakan morat-marit dan mengalami krisis. Bahkan mau refreshing saja, saudara, kita tidak bisa pergi ke tempat rekreasi karena apa? Semuanya tutup, saudara kasih Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan banyak orang hari ini kehilangan damai sejahtera.
Tapi saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-33 dari Yohanes pasal yang ke-16. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, saya tertarik ketika seorang hamba Tuhan berkata dalam terjemahan bahasa aslinya, dikatakan di sana saudara, di dalam aku kamu akan beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia kamu akan beroleh penderitaan. Saudara, dua frase kalimat ini ternyata menggunakan kata yang sama saudara. Di dalam aku kamu beroleh. Di dalam dunia kamu beroleh. Yang membedakan ialah saudara, di dalam Yesus kita akan mendapatkan damai sejahtera, tetapi di dalam dunia kita akan beroleh penderitaan, dikatakan di situ saudara. Hanya di dalam Yesuslah kita mendapatkan damai sejahtera, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan. Saudara, damai sejahtera yang sejati itu bersumber dari Allah. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap kita yang mengkaryakan damai sejahtera itu, sehingga akhirnya damai yang kita punya tidak dikuasai, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kita alami. Apapun yang kita hadapi, entah itu sesuatu yang baik atau buruk, penderitaan atau sesuatu yang baik, kegagalan atau keberhasilan, kaya atau miskin, sehat atau sakit, semuanya tidak mempengaruhi damai sejahtera kita. Karena apa? Damai sejahtera di dalam hati kita itu bersumber dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Saudara, itulah sebabnya Yesus berkata, adalah lebih berguna jika aku pergi. Karena Roh Kudus itu akan diutus datang dan berkarya dalam hidup umatnya. Yang kedua saudara, mengapa Yesus berkata adalah lebih berguna jika aku pergi? Yang kedua ialah saudara, karena berita Injil itu akan tersebar dengan lebih luas. Berita Injil akan tersebar dengan lebih luas. Saudara, banyak orang berpikir kalau Yesus masih ada di dalam dunia ini, mungkin kekristenan akan berkembang sangat pesat. Kenapa? Dasar pemikiran mereka sederhana saudara. Siapa orang yang tidak akan percaya kalau Yesus saudara melakukan mujizat, dia menghentikan corona, menyembuhkan orang-orang yang sakit corona, pergi ke berbagai negara menyembuhkan banyak orang, dan kemudian akhirnya dunia terbebas dari corona. Wow, kalau Yesus lakukan itu pasti semua orang akan kemudian percaya dia adalah Allah. Tatkala dia merubah batu menjadi roti, memberi mana dan mendatangkan burung puyuh, bahkan juga burung gagak yang membawa daging saudara, untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi karena corona. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang ekonominya macet, usahanya macet. Lalu kemudian Yesus memberikan mereka berkat, melakukan mujizat buat mereka. Siapa orang yang tidak akan percaya kepadanya? Tatkala dia membangkitkan orang mati, bahkan orang yang sudah ada di liang kubur sekian hari, tiba-tiba bangkit. Pasti orang akan percaya kepada dia dan berkata dia adalah Allah. Saudara, kalau kita punya pemikiran seperti itu, kayaknya kita harus berpikir ulang. Mengapa saya katakan demikian? Bukankah semuanya itu sudah dilakukan ketika Yesus ada di dalam dunia? Sekitar 2000 tahun yang lalu. Bukankah di dalam pelayanan Tuhan, Tuhan sudah melakukan mujizat yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, menghentikan badai, membangkitkan orang mati, melakukan begitu banyak hal saudara. Tapi apa yang didapat? Bukan mereka percaya, tetapi justru mereka melempari dia. Mereka meludahi, mesesah dia, mencambuk, bahkan kemudian menyalibkannya di Bukit Golgota. Saudara kasih Tuhan, saya mulai memikirkan saudara, ketika Yesus mungkin masih ada di dunia saat ini, justru mungkin pelayanannya akan menjadi pelayanannya dibatasi oleh satu tempat. Mengapa saya katakan demikian saudara? Kita bisa melihat bukankah seringkali seorang pemimpin yang karismatik, yang dikagumi oleh sekelompok orang itu biasanya tidak bisa pergi jauh dari tempat di mana dia tinggal. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang dikagumi oleh jemaatnya, maka biasanya dia akan sulit untuk meninggalkan jemaatnya.
Setiap minggu dia harus pulang ke gerejanya dan berkhotbah di gerejanya. Karena apa? Kalau bukan dia yang berkhotbah, maka yang datang ke gereja cuma sedikit. Yang dicari oleh jemaatnya adalah dia. Yang dicari oleh jemaatnya adalah pendetanya. Kalau yang khotbah yang lain mereka nggak mau datang, saudara. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan pernah bersaksi, saudara. Satu kali dia ditelepon oleh seorang ibu yang marah kepada dia dan berkata, "Bapak, kenapa Bapak hari Minggu kemarin tidak jadi khotbah di kota A? Saya sudah jauh-jauh pergi ke sana ingin mendengar Bapak berkhotbah, tapi ternyata Bapak tidak jadi berkhotbah. Kenapa Bapak seperti itu?" Saudara, pendeta ini kaget dan dia berkata, "Siapa yang tahu bahwa ibu selalu senantiasa hadir saat saya kebaktian?" Rupanya saudara, ibu ini selalu mengikuti kemanapun pendeta ini pergi, saudara, dan berkhotbah. Bukan cuma di kota, di tempat mereka tinggal, tetapi sampai keluar kota pun ibu ini kadang menyempatkan diri untuk ikut, saudara, dan mendengar pendeta ini khotbah karena sangat mengidolakan pendeta ini. Saudara, kebayang enggak kalau Yesus masih hidup dan melayani dengan pola pelayanan seperti itu, sama seperti ketika dia melayani para murid, saudara? Mungkin kekristenan akan tersentral di Yerusalem. Untuk bisa mengerti tentang kekristenan, kita harus pergi jauh-jauh ke Yerusalem, dan berarti saudara, kita harus siap dengan biaya yang sangat mahal. Orang harus datang berbondong-bondong ke sana untuk mendengar Yesus mengajar, Yesus berkhotbah. Tetapi puji Tuhan, saudara, bukan itu yang Tuhan lakukan. Dia berkata, "Adalah lebih berguna aku pergi, aku naik ke surga, karena apa? Roh Kudus akan datang dan dia yang akan bersaksi tentang aku." Saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya itulah yang pada akhirnya memungkinkan orang percaya kepada Yesus. Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya itulah yang mengkaruniakan kemampuan bagi murid-murid Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Orang-orang yang ketika ditinggalkan Yesus begitu ketakutan, ketika Yesus mati mereka hidup di dalam kegelisahan, khawatir, bahkan kembali dalam aktivitas yang lama. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Mereka menjadi orang-orang yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus dengan begitu luar biasa. Ditangkap, tidak menyerah. Diancam untuk tidak boleh memberitakan Yesus. Mereka berkata, "Kami lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia." Bahkan ketika mereka dianiaya dan tersebar dari Yerusalem, saudara, justru di tempat di mana mereka melarikan diri, di sana mereka memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, semuanya itu karena karya Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang memampukan mereka menjadi saksi Tuhan sehingga Injil itu makin tersebar. Galilea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Allah Roh Kudus yang juga memampukan saudara dan saya menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita bisa belajar bersama-sama bahwa saudara menjadi saksi Tuhan itu kunci utamanya bukan terletak kepada diri kita, saudara, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Kita bukan harus menjadi seorang sales, saudara, yang harus fasih berbicara untuk mempromosikan tentang Injil Tuhan. Tidak harus. Kita juga tidak harus seperti ilmuwan yang begitu luar biasa dengan pengetahuan Alkitab yang sangat luas dan dalam, lalu kemudian mencoba mempengaruhi pola pikir seseorang supaya mereka mau menerima kebenaran Injil. Tidak. Kita juga tidak harus seperti seorang SPG yang menjaga penampilan supaya tampil menarik dan itu menjadi satu daya tarik untuk membawa orang pada akhirnya datang dan melihat produk kita. Tidak, saudara. Tetapi kunci keberhasilan penginjilan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus berkarya dalam hidup umat manusia, kepada orang-orang pilihan Tuhan, kepada umatnya, dan memampukan kita di dalam keterbatasan kita dan kondisi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga akhirnya saudara kita bisa melihat seorang Fanny Crosby yang buta dipakai Tuhan luar biasa. Seorang tunanetra menjadi saksi Tuhan melalui lagu-lagu ciptaannya yang memberkati banyak orang. Seorang Nick Vujicic yang mengalami kondisi secara fisik tidak lengkap, tetapi menjadi berkat begitu banyak orang di berbagai negara. Menguatkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang putus asa karena keterbatasan fisik mereka. Seorang ibu tua yang melalui doa-doanya, lalu kemudian mengajak orang-orang di sekitarnya dengan segala kesederhanaan, ikut saya ke gereja.
mau nggak ikut saya ke gereja? Ternyata begitu banyak orang yang boleh percaya melalui pelayanan seorang ibu yang sederhana, yang tidak pandai tentang pengetahuan Alkitab. Tapi dia hanya tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan pun bisa pakai saudara dan saya. Jangan pernah kita berkata, saya nggak bisa Tuhan, saya lemah, saya terbatas. Percayalah ketika Roh Kudus bekerja, Tuhan bisa menolong saudara dan saya di dalam keterbatasan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan saudara kepada saudara dan saya, kita umat Tuhan. Dan Tuhan rindu setiap kita menjadi saksi Tuhan. Yang pada akhirnya boleh membawa jiwa-jiwa di sekitar kita datang kepadanya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Kita berdoa. Kiranya di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ini Tuhan, kami disadarkan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, telah Kudus datang ke dalam dunia, berkarya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman Allah. Kami disadarkan akan dosa dan penghakiman. Kami diberi kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah segala penderitaan dan kesulitan yang kami alami. Kami bersyukur karena melalui Roh Kudus itulah maka berita Injil boleh tersebar luas. Tuhan boleh memakai setiap kami di dalam segala keterbatasan kami untuk menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya semangat penginjilan itu terus menggelora di dalam diri kami sebagai bentuk respon kami terhadap kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, adalah lebih berguna jika Engkau pergi. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kami pahami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh terus menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh gereja dari segala abad dan di segala tempat mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan korban syukur kita kepada Tuhan dalam rangka memperingati kenaikan Yesus Kristus. Seperti biasa saudara, ada 3 metode yang dapat dilakukan dalam memberikan korban persembahan ke gereja. Yang pertama melalui transfer melalui rekening BCA atas nama GKI Mesias. Yang kedua, saudara-saudari dapat menyimpannya dalam amplop dan mengantarkannya ke gereja dalam kotak di ruang kebaktian umum yang kedua. Dan yang ketiga, dapat menyimpannya di rumah dalam beberapa minggu kita telah beribadah. Dan jika kita boleh beribadah lagi kembali di tempat ini, kita akan bersama-sama mengumpulkannya sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan pujikan pujian PPK 110, Pergilah ke seluruh dunia. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah, berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tadi dengarnya. Tuhan berpesan katanya,
bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan juga berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami telah melewati peringatan demi peringatan, melalui Jumat Agung, melalui Paskah, dan hari ini kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami dan dalam dunia ini. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan tengah ucapan syukur kami bersama-sama akan berdoa syafaat, khususnya ya Tuhan, untuk situasi yang sedang terjadi akhir-akhir ini di tengah bangsa dan negara kami, dan bahkan di seluruh dunia. Merebaknya virus corona yang telah mengganggu jalannya kehidupan seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang berkuasa, Allah yang terus memberikan dan mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Pagi hari ini dengan kerendahan hati Tuhan, kami bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Kami bersama-sama memohon pemeliharaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan dan seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar persoalan merebaknya virus corona ini dapat segera berakhir. Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada begitu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tuhan, kiranya ya Tuhan, melalui semua peristiwa ini kami semakin menyadari bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang terbatas dan kami membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus berdoa, berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Setiap kebijakan yang diambil ya Tuhan untuk dapat menanggulangi merebaknya virus corona yang telah menimbulkan berbagai macam masalah yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga semua kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang terbaik, baik itu melalui PSBB, ketahanan pangan, baik itu melalui bidang kesehatan, bidang sosial dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan, Engkau berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, berikan kami ya Tuhan roh ketaatan di dalam Tuhan, sehingga dalam masa-masa ini kami tetap terus berada di dalam satu suasana, kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan, jangan biarkan situasi ini membuat iman percaya kami semakin kendor di hadapan Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang hari ini beribadah, Engkau berkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati dalam segala perencanaannya ke depan, orang tua, anak-anak, Engkau berkati yang lanjut usia, Engkau berkati yang sakit, Engkau berkati semua jemaat Tuhan secara khusus di GKI Mesias ini. Biar semua kami boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan dan boleh ada di dalam penyertaan Tuhan itu sendiri. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan, uang yang telah kami kumpulkan melalui persembahan pagi hari ini, itu kami tahu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk memberikan dengan ketulusan hati, dan ketika kami memberikannya dengan ketulusan hati, kami percaya bahwa uang ini dapat berguna untuk pelayanan Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja di tempat ini dan terlebih di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan sekali lagi, berikan kami sukacita, berikan kami ketenangan, dan berikan kami kedamaian dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Mari bersama-sama kita akan memuji, mengembalikan hormat pujian hanya kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kita akan pujikan doksologi, doa dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dedi Prasetyo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke tegak aktivitasmu dan tetaplah percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Terimalah berkat-Nya dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepadanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat menikmati karya Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.